Welcome back. Let's talk with John Paul and MC Bensu. Dan seperti yang kita ketahui semuanya, bahwa di dunia ini terdiri dari dua hal. Yang pertama, biasanya kehidupan nyata nih. Betul. Satu lagi boleh kita sebut sebagai dunia mistis. Oke. Sekarang-kadang dunia mistis ini banyak sekali perbincangan pro dan kontra. Betul sekali. Ada yang bilang halusinasi, ada yang bilang ini real, ada yang bilang kamu percaya ini maka ada, tidak percaya maka tidak ada. Nah, kali ini saya sudah mengundang seorang ahli spesialis nih. Kalau saya sebut dia adalah GM, GM ya. God of Messenger. Gila. Oke, kita langsung sambut aja. Tony Mr. Chen. Tony Chen ya namanya. Ya, nama Cina sih Chen, jadi tambah aja jadi Tony Chen gitu. Tony Chen, berarti Chen Tony gitu ya. Boleh juga. Apa kabar Tony? Baik. Baik ya. Ya. Oke, jadi Makin kalau sehat kayaknya. Iya. kalau ngomongin tarot, udah berapa lama sih? Untuk tarot sih saya pegang tarot ini sudah hampir 3 tahun sih. 3 tahun. Ya, 3 tahun. Jadi dulu sebelum tarot sih saya lebih ke tatap muka gitu. Jadi kan kalau bagi saya sih nggak etis ya kalau saya lihat perempuan kan gitu. Kalau dipandang aja kan kayak nggak sopan kan gitu. Karena saya dulu media saya hanya di wajah. Dari wajah saya udah bisa seperti melihat masa depannya atau yang lainnya lah gitu. Oh, Sudah bisa memprediksi lah. Iya, tadi gua kaget loh. Dia bilang saya bisa melihat semua gitu. Jadi saya kalau lihat perempuan saya nggak Transparan. Wah, kaget langsung ya kan. Waduh, gawat nih. Oh, berarti pada dasarnya tidak usah menggunakan kartu juga sudah bisa. Iya, iya. Tapi gini kok, kan lebih jadi saya cari cara media apa sih yang enak untuk meramal gitu. Ada yang seperti pakai batu, ada yang mungkin dengan garis tangan, angka. Itu mereka dengan media itu sih bisa. Tapi saya lihat tarot ini lebih seperti fun ya, seperti game gitu, permainan yang bisa dimainkan dan di situ juga ada gambar-gambar yang seperti bisa dibilang realistis lah untuk dibicarakan. Jadi awalnya itu gimana sih kok bisa suka dengan permainan tarot ini? Ini termasuk permainan atau apa sih? Saya juga bingung. Saya bingung ini. Ini permainan atau kalau bisa dibilang sih ini permainan sih bisa juga. Karena pernah dapat case mereka minta request ya. Maksudnya dia ada temannya ini kayak lagi kurang pede. Jadi teman ini request ke saya dengan kartu ini kamu bilang aja yang bagus-bagus gitu. Berarti bohong dong? Bukan bohong sih, maksudnya saya cuma lihat yang bagusnya aja, yang jeleknya nggak saya keluarkan karena temannya ini gampang down gitu. Jadi berarti dengan tarot ini kamu memotivasi orang lah ya? Iya, bisa juga. Biar dia lebih semangat, gitu kan? Bro, aku boleh tahu nggak sebenarnya kalau memang udah bisa melihat secara raut muka, misalnya, kan tadi kan mungkin sama perempuan agak kurang etis lah, karena kalau dipandang wajahnya jatuh cinta kan ceritanya begitu. Maka dia beralih ke media tarot. Nah, pertanyaannya simple bro, lebih apa namanya? Lebih tepat melihat raut muka atau lihat kartu? Menurut bro? Kalau saya ya selama ini lebih ke kartu sih. Lebih ke kartu. Iya. Kalau melihat raut wajah itu memang bawaan lahir atau belum pelajari? Kalau saya sih, ya kalau dibilang kan ini mistis ini seperti percaya nggak percaya, ada dan nggak ada kan gitu. Saya temui dibilang gift ya, yang diberikan itu dari saya sembuh dari amnesia. Jadi saya baru bisa ke dunia spiritual seperti ini. Dulu kecil saya belum bisa gitu. Bukan mati suri berarti? Enggak, saya tidak mati suri. Saya cuma koma. Ini mirip temen gua ya. Beliau sempat koma berarti. Koma gara-gara jatuh? Enggak sih, hilang ingatan, amnesia. Kecelakaan? Enggak. Saya cuma duduk di depan pintu rumah, di teras gitu. Tiba-tiba saya menjerit keras. Saya langsung tidak sadarkan diri gitu. Berapa lama tuh? 1 tahun. Hah? Setahun tidur di ranjang tidur setahun? Iya. Enggak, maksudnya jerit gara-gara apa?
Iya, nggak tahu. Saya kecil itu dulu kan umur suka. Berapa tuh? Umur 11 tahun. Jadi orang tua setelah setahun kemudian pas kamu bangun, orang tua ada bercerita nggak? Maksudnya kamu itu kejadiannya apa? Apa, kenapa? Nggak ada sih, karena kan orang tua saya kan dulu tukang buat kue ya gitu. Jadi kan dia sibuk buat kue gitu. Jadi ya saya main sendiri gitu siang-siang menjerit langsung pingsan. Saya nggak tahu apa lagi gitu. Udah itu setelah bangun 1 tahun kemudian apa yang terjadi? Itu ada proses sih kok. Mungkin proses 1 tahun saya mengingat pelan-pelan. Apa itu angka, ngomong, manggil orang namanya gitu. Oh, maaf tadi umur berapa? 11 tahun. Berarti dia bangun di umur 12. Bangunnya umur 12. Iya. Berarti selama 1 tahun koma itu dalamnya cuma teringat angka dan lain-lain. Enggak sih, selama saya nggak ingat apa-apa. Berarti 1 tahun langsung bangun udah 1 tahun kemudian. Iya, gitu saya mikir saya kenapa gitu. Karena kan saya cuma bisa lihat saya setahun kenapa tidur gitu. Saya lihat dari foto, video aja sih. Gitu. Oh, orang rumah ada yang foto video. Iya, foto video selama saya sakit, saya belajar jalan, belajar ngomong gitu sih. Berarti belajar jalan, belajar ngomong, videonya semua ada sampai proses koma. lah. Iya, proses. Ya. Sempat dibawa ke rumah sakit? Sempat. Rumah sakit saya langsung nggak langsung ya. Pertama dari Medan bilang ini mungkin sebulan udah nggak ada lagi. Langsung kan diagnosisnya apa bro? Ya, amnesia sih dibilang. Ada gangguan di otak sih. Jadi selama seminggu di Medan, langsung dokternya langsung bilang ini mungkin nggak sembuh lagi, umurnya mungkin sebulan 2 bulan. Ya orang tua saya kan sebagai orang tua kan tetap berusaha. Dia langsung bawa ke Pinang gitu. Sempat bawa ke Malaysia. Iya. Jadi saya lebih dokternya bilang apa? Juga amnesia juga. Iya sih, dibilang ada saraf yang rusak sih. Operasi. Iya. Operasi. Di sini pun ada jahitan. Berarti melakukan dari medis juga ya, baru kembali pulih terakhir ya? Iya, karena pun yang saya bersyukur karena di Malaysia itu ada 3 orang sama penyakitnya sama seperti saya. Yang satu sudah meninggal, yang satu saya ini ya bersyukur masih diberi kesempatan. Yang satu lagi dari 2007 sampai sekarang dia masih sama. Oh sampai sekarang? Iya. Wah, luar biasa. Oke. Jadi supaya lengkap ceritanya, setelah bangun, bro tiba-tiba menyadari apa? Kenapa tiba-tiba bisa menuju ke, saya bisa melihat apa gitu? Enggak sih. Jadi tiba-tiba seperti dapat ilmu atau apa gitu? Enggak, tidak ada. Enggak ada merasakan lucky win seperti yang dibajuin? Tidak ada. Mungkin. Jadi prosesnya gimana sampai bro bisa melihat sesuatu? Kalau dibilang awalnya kan saya nih ke tempat teman saya. Saya namanya anak muda kan, ya namanya anak muda suka takut-takuti teman. Ya dibilang ya sok-sok hebat lah. Tapi di satu hari itu di rumah kita ini dibilang remaja lah, di rumah teman saya main dibilang takut-takutan lah. Cerita hantu lah gitu. Jadi saya mau menakuti mereka walau tuh ada hantu di rumah ini. Saya lihat ke lorong rumahnya. Di dalam rumah itu saya lihat kok ada kakek-kakek lewat gitu. Saya mikir, saya kan dulu belum ngerti dewa lah. Saya belum ngerti dewa. Di situ teman saya ini rupanya yang punya rumah itu indigo. Saya tanya, di belakang kakekmu ngapain? Saya mau kencing, saya bilang. Bukan, itu bukan kakek saya, dia bilang. Kakek saya udah nggak ada di rumah ini, dibilang. Jadi itu apa? Itulah dewa bumi, dibilang. Dia cukong. Di situ pelan-pelan saya, kok bisa ya? Atau kebetulan aja seumur hidup sekali mungkin. Jadi seterusnya ya terjadi hal-hal serupa sama lah ya, seperti nengok pocong, kuntilanak, begu ganjang. Gitu. Coba kita bawa lagi. Setelah amnesia, umur 12 tahun, tidak langsung bisa melihat sesuatu? Iya, tidak. Kira-kira berselang berapa tahun baru bisa? Selang mungkin 2 tahun kok. Berarti sekitar umur 14 tahun? Iya. Pas kebetulan yang pertama kali adalah di rumah teman? Iya. Awalnya mau menakut-nakuti mereka, ternyata beneran kelihatan? Iya.
Oke. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 23. 23. Setelah melihat sesuatu yang tidak pernah bro lihat selama 14 tahun, apa reaksinya bro? Takut atau memang biasa aja? Kalau dibilang takut sih, ya saya nggak takut ya, karena yang dikasih lihat itu dewa. Mungkin kalau hantu, saya mungkin udah nggak mau lihat lagi, gitu. Tapi bro terakhir bilang, dia tadi bilang dia bisa ngomong. Iya, sempat. Karena sempat. Jadi sampai sekarang masih bisa melihat atau enggak? Saya bukan langsung minta lihat gitu, nggak bisa kok. Karena kalau misalnya mereka ada pesan atau menampakkan diri, minta doa gitu, ya kalau memang saya diizinkan nampak, saya nampak gitu. Gitu. Kalau sekarang ada nggak? Oh mungkin enggak kok, nggak langsung misalnya nampak. Maksudnya kamu ada merasakan atau tiba-tiba ada kelihatan? Oh mungkin di sini belum ada kok. Oh di so far nih dari tadi belum ada lah ya? Iya. Oh, oke. Nah kita berdua ini kan udah pasti tidak pernah melihat dong. Ya nggak ngerti. Iya, Ada kesempatan iya. untuk melihat ini. Boleh nggak saya tahu? Kira-kira wujud yang bro lihat itu hanya samar-samar atau benar seperti kita manusia? Seperti kamu lihat Bensu sekarang? Nah, langsung kelihatan gitu. Begitu atau memang hanya samar? Enggak sih, yang seperti saya lihat itu seperti kadang saya lihat sosok aja tidak ada muka, mungkin mukanya disamar atau badannya kayak tembus pandang gitu, kayak uap lah. Berarti gitu. samar-samar? Iya sama-sama. Cuman wujudnya itu kelihatan bentuknya, kayak pocong, sendiri bolong, kelihatan. Iya. Kalau Dewa Bumi tadi juga ya? Iya. Oke, luar biasa ya. Jadi apa yang membuat kamu akhirnya terjun ke tarot gitu? Mulainya itu dari mana gitu? Pasti kan ada yang masih contoh atau kamu kelihatan. Mungkin kalau pertama saya tarot sih, saya coba-coba. Tarot ini bisa nggak sih buat media yang tidak lihat dari wajah? Coba sendiri gitu langsung? Iya, saya coba. Bukan karena kamu ada kelihatan TV? Enggak. Teman ada yang main? Tidak. Yang rekomendasi siapa? Sendiri, karena teman saya kenal tarot dari mana? Tarot ini kan dulu ada sempat saya lihat tarot tuh perform di satu mall di Medan. Jadi saya mungkin saya apa sih kartu apa sih gitu. Jadi ya saya pelajarin apa kartu ini gitu. Nah, asal usul tarot tuh dari mana, Bu? Kalau saya baca itu dari Mesir sih. Dari Mesir? Iya. Tarot berasal dari Mesir gitu? Iya. Oke. Jadi kalau tarot kayak Kujon Pawata saya bisa pelajari nggak kira-kira? Mungkin bisa kok. Bisa ya? Bisa, semua orang bisa. Tapi lebih ke psikolog. Karena yang saya dengar juga, yang saya ketahui, banyak juga psikolog dengan media kartu tarot juga sih untuk sembuhi pasien-pasiennya sih gitu. Pakai tarot pasien seperti gimana dimaksudnya? Iya, misalnya contoh lah satu penyakit itu, Pak. Kobensu seperti gangguan jiwa. Bukan gangguan jiwa, stres lah, nggak tahu mau ngomong kemana lagi. Koko seperti apa dibilang? Cerita, curhat. Curhat. Jadi dipakai kartu tarot gitu. Medianya. Dari psikolog ada? Ada yang saya tahu. Resmi. Itu yang saya nggak tahu resmi. Media tarot ini resmi dipakai untuk kayak seperti kalau psikologi kan memang udah ilmiah, kan? Nyata lah. Iya. Ada pelajarannya. Iya, ada terbukti juga. Terbukti. Kalau tarot ini terbukti nggak bahwasanya ini memang bisa dipakai untuk media mengobati lah. Karena kalau misalnya kebanyakan seperti case-case saya pun, kalau udah namanya udah depresi kok, apapun mungkin yang kita pakai gitu, misalnya tarot atau pergi ke tempat sembahyang atau dengan power of number dengan garis tangan, mungkin mereka bisa percaya aja. Kenapa? Mereka udah temui namanya depresi. Mereka cari, dibilang cari support lah gitu. Apa sih yang mereka bicara tentang saya yang bagus-bagus, kan pasti orang depresi kan cari yang bagus untuk diri dia gitu, untuk support lah. Lebih confidence lah maksudnya. Setelah seseorang frustasi, dia sudah tidak ada jalan, mungkin dia mencari pelarian ke kartu tarot gitu. Tapi belum tentu kartu tarot itu benar dong. Oh, berarti ini belum pasti maksudnya. Maksudnya iya itu pasti atau tidak pasti? Kalau dibilang tarot maksudnya ini seperti contoh nih, gue sekarang mau lihat gue sendiri nih, ya kan, gue mau nanya sama lu nih, masa depan gue misalnya. Jadi setelah kamu lihat itu, apa yang kamu ngomong itu pasti atau kemungkinan bisa berubah gitu? Kemungkinan bisa berubah. Berubah kan tidak pasti berarti. Iya kan?
Berarti tarot ini memang tidak pasti sih. Sebenarnya kalau menurut gua pribadi ya, gua ngambil kesimpulan sih kalau menurut gua sebenarnya bukan tidak pasti. Kemungkinan juga yang kamu lihat itu pasti sebenarnya, Bek. Tapi namanya manusia, kita percaya dengan karma. Karena kita berbuat baik banyak, itu bisa berubah. Betul kan? Betul. Karma buruknya menjadi baik. Iya kan? Kira-kira begitu. Jadi berarti kesimpulannya kartu tarot ini kita bisa melihat masa depan sebagai prediksi seperti pada umumnya, dan garis tangan kan juga sama. Kita memprediksi dan belum tentu terjadi. Kemungkinan yang buruk bisa menjadi baik, yang baik bisa jadi buruk, tergantung karma kita kalau agama Buddhis kan. Buddhis gitu. Berarti dia juga bisa melihat masa lalu. Benar ya? Iya, benar. Nah, kalau cerita masa lalu ini kan udah terjadi nih. Berarti pasti dong. Pasti. Tarot bisa nggak melihat dengan pasti apa yang terjadi masa lalu sebelumnya? Kalau yang masa depan kan kita tahu bisa karena ini kan masa lalu udah terjadi nih. Contoh nih, Pensu, udah istri kedua misalnya. Misalnya ada lewat kan bisa kelihatan. Kan? Bisa nggak? Kalau saya sih belum bisa. Kalau saya kamu belum bisa melihat masa lalu. Jadi yang kamu bisa yang kamu bisa masa depan. Masih masa depan. Kedepannya lah, bukan masa depan. Berarti yang lalu yang udah lewat udah Tony belum bisa. Belum, kemampuannya belum ke sana. Tapi itu sebenarnya bisa nggak? Mungkin bisa sih, karena bisa ya. Berarti ada orang yang betul-betul bisa, yang mengerti tarot nih bisa melihat masa lalu. Lebih ke indigo sih untuk ke masa lalu. Karena ada juga yang indigo itu sampai kehidupan yang sebelumnya pun dia bisa tahu sih gitu. Ini gua potong nih, gua baru kepikir nih. Ini kan tadi kan lu ngomongnya masa depan nih, misalnya lu ngomong kan. Masa depan itu berarti kan orang manusia yang kelihatan. Seperti kayak lu bilang, lu ngeliat muka orang, lu pandang begini, lu lihat, lu udah bisa baca nih. Kira-kira masa depannya gimana? Misalnya begitu kan. Pertanyaan saya adalah, kalau gua ngasih lu lihat foto, lu bisa tahu nggak ini orang masih hidup atau enggak? Misalnya gue nggak bilang sama lu, misalnya, kan? Gue tiba-tiba gue keluarin satu foto, gue bilang sama lu, orang ini sekarang masa depannya gimana? Kan berarti kan gue ngetes lu nih, padahal ini orang udah mati nih, misalnya gitu kan? Itu lu bisa lihat nggak? Lu langsung bisa tahu bahwa manusia ini udah mati. Saya tidak bisa lihat masa depannya karena dia udah reinkarnasi dan sebagainya. Misalnya gitu, atau mungkin ya lu pura-pura ngomong atau apa, ya kan terjadi penipuan terakhir kan. Itu gimana? Kalau saya sih jujur belum bisa sih. Berarti kalau gua kasih lu lihat foto, saya harus nanya dulu gitu. Nanya ke yang ngasih foto. Yang ngasih foto. Ini masih hidup atau enggak gitu ya? Kalau dia masih hidup baru kelihatan ke depannya gimana. Dia baru bisa pelan-pelan dilihat lah maksudnya gitu. Jadi kalau orang yang sudah meninggal bisa kelihatan nggak? Lu bisa lihat juga nggak? Maksudnya bahwa orang yang udah meninggal ini dia sekarang kondisinya sudah reinkarnasi atau dia masih kesusahan atau dia sudah sangat bahagia? Belum sih kok. Kamu belum. Tapi tarot itu sebenarnya bisa nggak melihat seperti begitu? Sorry ya. Karena gue nggak ngerti tarot sama sekali dan gue awalnya pribadi gue terus terang gue nggak percaya tarot sih. Kalau gue pribadi benar. Mungkin yang saya tahu, yang kamu tahu, yang saya pelajari untuk saya sendiri, yang saya pelajari tarot ini mungkin lebih ke yang masih duniawi lah. Duniawi, berarti kalau yang kayak gitu, setahu kamu tidak bisa pakai tarot. Jadi kalau kayak yang saya pernah pelajari kayak phone number kan, sebenarnya dia memprediksi dan sudah dipelajari oleh banyak orang kan. Maksudnya angka itu mereka kan memprediksi nih. Contoh nih, angka 1 berarti dia jiwa kepemimpinan. Angka 2 berarti dia ini, angka 3 dia berarti sekarang kalau power of number dia kan udah ada guideline-nya. Contoh dari 0 sampai 9 itu semuanya udah ada sebenarnya. Tergantung cara hitung. Ini tambah ini tambah ini dikurang ini, hasilnya ini, maka apa? Prediksinya. Nah, kalau dari tarot ini, apa guideline-nya, Bro? Contoh, saya dapat buku nih. Kalau gambar sendal bolong berarti, ini si Ko John Paul berarti apa? Gitu, enggak sih. Karena kan di kartu ini pun dia ada bilang yang saya suka kartu ini, dia enggak
seperti apa yang digambarkan dan itu yang akan terjadi gitu. Seperti di dalam kartu ini ada namanya death. Kan nggak mungkin di situ kematian gitu. Karena saya mau lihat teman-temannya lain tuh gimana. Apa sih hubungan yang bisa dibaca dari kartu death atau kartu yang lain sword gitu. Nggak mungkin death ya. Misalnya ya Kojon Pao dead kan gitu. Jadi saya ambil kesimpulan dari ketiga kartu gitu. Kok dibilang ada sangkut pautnya lah gitu untuk mencari jawabannya. Berarti juga mendebak-debak, benar ya? Kalau dibilang nebak sih enggak sih, saya nggak nebak sih. Gini, berarti kalau misalnya contohnya nih, saya pembaca tarot, anggaplah kita sama-sama pemula ini. Kalau power number bisa gue, misalnya kita pemula sama-sama ini, dapat akar 4. Bro baca akar 4, saya baca akar 4, itu hasilnya pasti sama. Nah, berarti kalau pembaca tarot sesama pemula, contoh 3 kartu udah dibuka nih, ceritanya bisa berbeda dong. Bisa jadi. Bisa berbeda, karena kan sesuai dengan asumsi masing-masing ataupun persepsi masing-masing, benar kan? Iya. Oke. Tapi sebelum ke poin kita orang Ben, ya kan? Ini kan ada pendengar nih. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih untuk Ko Tony? Ada nggak? Ada pertanyaan nggak? Kira-kira ada nggak? Penasaran nggak dengan? Ada nggak penasaran nggak dengan ceritanya Ko Tony? Ada. Mungkin dipikirkan dulu. Dari apa? Ada? Nggak ada. Aku jadi penasaran. Oke. Boleh nggak kita membuka kartunya? Gua mulai dulu ya. Boleh dong. Gua pingin dengar masa depan gue yang bagus-bagus, yang cerah. Gue pingin tahu seberapa cerah hidup gue. Masa depan gue. Boleh dicoba. Silakan. Boleh. Saya nggak mau denger yang jelek ya. Saya semua mau yang bagus. Bagus itu seberapa bagus? Coba kamu lihat. Karena saya pun sebelum baca tarot pun saya tanya juga, kalau yang jelek ini mau nggak dibilang? Karena ada juga orang yang sampai dia pikir terus gitu. Misal, saya sekarang tidak mau jelek, saya mau yang bagus-bagus masa depan saya. Oke, saya coba kocok dulu atau Koko mau kocok? Nggak usah, kamu aja. Koko boleh ambil 3 kartu. Ambil 3 kartu. Gue boleh angkat nih? Boleh. Oke. Tapi nggak boleh dilihat. Oke, misalnya contoh ini 1, ya kan? 2, 3. Oke. Koko dorong 1. Dorong 1 ke arah kamu? Iya. Oke. Gak ada yang baik. Gila, King, Queen. Keren banget nih. Untuk tahun sekarang, kita tahu masa sekarang kan lagi susah-susahnya. Tapi di masa sekarang, Kojon Pao ini dia tidak memikirkan masalah dia. Misalnya Kojon Pao ini ya mungkin kita tahu ini cerita yang bagus ya. Iya. Kita tahu berapa minggu yang lalu orang tua Kojon Pao tidak ada kan gitu. Dengan kehebatan hati Kojon Pao. Kojon Pao ini orangnya lebih dibilang realistis. Ya udah nggak ada, lu mau nangis siapa lagi? Kojon Pao ini orangnya ya udah masalah hari ini aku selesaikan hari ini, ya biar besok aku nggak pikir-pikirkan lagi, gitu. Dan selanjutnya Kojon Pao ini dibilang di mana dia duduk, di situ dia akan jadi center. Mau dari dia dulu sekolah ataupun sekarang gitu. Berarti tadi itu dia ngomongin masa lalu dan sekarang dia ngomongin kepribadian gua berarti kan? Iya. Berarti ini belum masa depan ya, belum? Iya, belum kok. Dan saya lihat lagi, Kojon Pao ini orangnya dibilang, Kojon Pao bilang A, Koko nggak mau B, Koko harus A. Apa yang Koko mau harus itu. Komitmen berarti. Ya. Karena Koko udah tanamkan diri Koko, aku bilang A harus A, gitu. Dan komitmen. Yang kedepannya saya lihat di sini ada di mana Koko ini kehilangan uang yang dibilang penipuan. Itu dari orang yang Koko kenal. Jelek dong berarti itu. Yang perlu diwanti-wanti. Itu yang perlu diwanti-wanti. Itu berarti yang perlu
satu pertanyaan yang perlu yang paling jelek, yang harus wanti-wanti itu pertama berarti itu ya. Oke, saya nggak mau denger yang kedua lagi. Saya mau denger yang bagus lagi masa depan saya. Ini belum masa depan nih berarti ya? Belum ya Ben ya? Belum. Oke. Berarti yang itu paling jelek masa depan gue yang paling jelek cuma itu aja satu dong. Bakal dilariin uangnya. Yang paling gawat itu sekali ya. Itu yang saya lihat. Mungkin selanjutnya saya lihat lagi. Ada yang lebih gawat dari itu lagi nggak? Mungkin belum terbaca kok. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Yang selanjutnya, Ko John Pau ini akan ada namanya bisnis ke fashion. Kedepannya? Ya, bisnis lah. Mau punya temannya. Bagus, fashion bagus. Maksudnya masa depannya bagus di dunia fashion gitu maksudnya. Oke. Itu mau Koko jadi model, mau Koko yang jualan, atau yang penting berbau dengan fashion, Koko dibilang ya bahasanya laris sih. Gitu. Bakal kaya dari sana lah. Ya, dibilang kaya sih enggak lah, dibilang laris lah dari situ. Itu satu. Udah itu lagi. Ada namanya peluang. Koko ini di masa depan, Koko akan menjadi relawan gitu. Koko udah masuk ke dunia di mana sosial gitu, dunia sosial lah. Mungkin ya bisnis udah jalan, Koko mungkin lebih ke sosial gitu sih. Berarti kedepannya dia bakalan ke sosial? Iya, akan lebih banyak di sosial. Ada lagi nggak? Mungkin itu aja sih kok. Itu aja ya? Iya. Berarti nggak ada yang surprise juga di masa depan gue ya? Gue pikir ada bakal jadi apa gitu ya kan, yang bakal mengejutkan gitu kan. Ya mungkin itu akan menjadi misteri lah. It's okay. It's good. Never mind. Gimana dengan Bensu? Coba kita ulang aja. Are you ready? Ready lah. Kalau aku terbalik bro, aku mau yang jelek semua bro. Masa depan dia yang paling jelek semua. Paling jelek. Dan paling bagus hanya satu. Iya. Berarti dia lawan sama gua. Kalau tadi punya gua kan masa depan semuanya saya mau denger paling bagus, dan paling jelek ada satu adalah saya akan tertipu dengan orang yang saya kenal. Terus saya tertipu telak lah, maksudnya gitu ya. Iya. Nah itu cerita punya gua. Gimana dengan Bensu? 3. Iya kok. Memang Bensu lebih kurang ajar. Ya kita harus tahu yang buruk juga kok. Iya. Jangan terlalu baik hidup nih. Asal jangan nanti malam linciu lah gitu. Boleh kok dorong satu kartu. Aku yang sini. Ko Bensu. Gini, mungkin di sini ada satu kartu mayor, 2 kartu minor. Yang saya lihat mungkin requestan Ko Bensu ini lebih ke yang jelek-jeleknya. Yang jelek ke depannya. Yang jelek di Ko Bensu, bukan saya yang bilang. Iya. Gak apa-apa. Biarpun kamu yang paling jelek, gak apa-apa. Dia minta 3 yang paling jelek. Ya, karena bukan cara ngomongnya, bukan cara berperilakunya, tapi Ko Bensu ini yang buruknya nih pemikirannya. Bisa stres. Bisa dibilang baru nengok orang, dia udah bisa tahu dia orangnya gimana, jeleknya apa. Kok dibilang apa ya itu? Istilahnya insting. Ya overthinking lah. Gitu. Kok dibilang Ko Bensu ini sifatnya seperti singa. Mau dia sama-sama singa pun, kalau memang dia nggak tahu, dia langsung seperti ini jangan didatangi dulu. Saya nengok dulu jarak jauh. Kalau udah pas, Ko Bensu ini baru bisa bersosial dengan dia gitu. Berarti itu masih sifat, belum masa depan. Depan. Lanjut. Yang jelek dari masa depan saya lihat ini lebih ke fisik. Ko Bensu ada di satu tempat, tanpa sadar dia menampar wanita. Secara fisik? Iya, secara fisik. Dan itu akan tampar beneran? Iya. Dan itu akan terjadi fatal. Kemudian hari? Mungkin itu yang buat nama Ko Bensu akan jelek. Tampar fisik atau tampar kata-kata? Fisik. Dia kelihatan lu nampar perempuan tanpa dan sadar. Akhirnya karir lu hancur gara-gara itu. Gitu. Dibilang emosi lah. Betul nggak? Ya betul. Maksud gua benar kan? Ya, maksudnya benar. Dia kelihatan lu tampar perempuan dan akhirnya karir lu turun down ke depan. Yang dia kelihatan itu. Udah itu pertama yang jelek tuh. Yang selanjutnya mungkin ini dengan dalam waktu dekat. Ini waktu dekat loh. Keuangan memang anjlok. Iya. Dibilang keuangan Ko Bensu ini anjlok lah. Ke depan
dengan apa? Ini dengan waktu dekat gitu maksudnya? Iya, range waktu 1-2 tahun. Karena bakal makin menurun gitu maksudnya? Mungkin dibilang nggak sampai minus lah, menurun. Ya saya lihat mungkin ya kita bisa lihat juga di masa pandemi ini mungkin Kobensu banyak acara yang batal. Dan juga Kobensu ini bawa jadi stres gitu. Itu yang buat Kobensu nggak open minded, maksudnya biasanya nggak bisa nerima lah. Iya, nggak bisa nerima. Ide stres, ide-idenya pun nggak keluar gitu. Mabuk terakhir. Ah itu yang saya gitu. Oke, terakhir yang ada baik, lagi yang terbaik di depan. Gak ada yang baik. Satu, dia hanya minta satu yang terbaik. Ya minimal pasti ada dong. Namanya manusia pasti ada yang baik dong. Ya kan mungkin dia sehat terus, nggak pernah sakit. Itu bisa jadi ya kan. Kan nggak harus kekayaan. Kalau saya lihat kedepannya mungkin Kobensu ini di umur dibilang masih muda lah, 40 sekian, Kobensu ini udah bisa goyang-goyang kaki aja. Tapi 2 tahun lagi dong. Gila. Tapi 2 tahun lagi lu anjlok belum? Tadi dia selama 2 tahun anjlok. Setelah 2 tahun goyang kaki. Karena udah ada kerja. Bisa jadi udah ada kerja. Oke. Kalau dibilang itu buah dari hasil kerja keras, ya mungkin selama MC pun nanti enggak sampai 10, mungkin cuma 1-2 yang Koko MC itu udah bisa buat Koko enak lah. Cepet gitu. Dong sekali V-nya. Mungkin satu. Bisa jadi, siapa yang tahu masa depan kan? Oke. Luar biasa. Thank you untuk Tony Chen by the way. Namun sebelum ini kita mengakhiri, mungkin boleh dong kasih sedikit pesan-pesan khusus untuk John Paul dan MC Bensu. Ya mungkin cuman saya mau bilang mungkin berbahagialah walaupun kita sedang dalam keadaan susah. Thank you. Syukur berarti. Iya. Untuk Mr. Tony Chen atas waktunya. Terima kasih. Sekali lagi untuk seluruh John Paul lovers, prediksi hanyalah prediksi. Inilah hanya bisa dirubah dengan karma baik. Kalau menurut Anda percaya ya. Iya. Jangan lupa untuk tetap menonton ataupun menyaksikan YouTube full video dari kita semua, tentunya di John Paul Channel. Setiap hari Sabtu. Oke, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye. Thank you bro. Thank you so much. Yes. Yuk.